Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and hello Pak Andit. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan sedikit memaparkan pendapat saya tentang beberapa pertanyaan yang ditugaskan oleh Bapak Adit. Di sini saya hanya akan sedikit memaparkan pendapat menurut saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan, boleh ditambahkan sendiri ya. Oke, ini pertanyaan nomor 1 ya. Yaitu yang pertama, banyak orang yang berbicara tentang merosotnya mutu pendidikan di lain pihak, dan banyak pula yang menandaskan perlu dan pentingnya pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Tetapi sedikit sekali yang berbicara tentang konsep-konsep pemecahan masalah perbaikan pendidikan dan pembelajaran. Nah, guru-guru itu membutuhkan bantuan orang lain untuk mempunyai cukup perlengkapan jabatan profesional equipment. Nah, mereka itu membutuhkan bantuan dalam mencoba mengerti tujuan-tujuan pendidikan, tujuan-tujuan kurikulum, tujuan-tujuan instruksi secara opsional. Nah, mereka juga mengharapkan apa dan bagaimana cara memberi pengajaran belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan masyarakat yang sedang berkembang. Nah, pertanyaannya itu, jelaskan menurut Anda tentang tujuan, peran, dan manfaat supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, Ada akan coba sedikit memaparkan pendapat Ada tentang pertanyaan nomor 1 ini. Jadi, menurut pendapat Ada ini, tujuan supervisi pendidikan itu sendiri adalah memberikan layanan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, agar kualitas belajar siswa di kelas juga meningkat gitu, dan membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan dari pendidikan tersebut, dan membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid-murid di sekolah tersebut. Jadi, pada intinya, dari tujuan supervisi pendidikan ini adalah yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas dan kualitas mengajar guru di kelas, yaitu agar bagaimana guru bisa membuat siswa tersebut nyaman dalam belajar di kelas. Jadi pada intinya itu, guru itu lebih meningkatkan kualitas mengajarnya di kelas, agar kualitas belajar siswa juga lebih meningkat gitu. Jadi guru enak ngajar, siswa pun enak dalam menerima pelajarannya gitu. Next ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan tentang hakikat pendidikan serta mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Oke, Ada akan jawab pertanyaan dari nomor 2. Jadi, hakikatnya itu pendidikan menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya sistematis untuk melahirkan situasi belajar dan aktivitas pembelajaran yang kondusif, sehingga siswa juga bisa dengan leluasa memaksimalkan potensinya di bidangnya apapun, mulai dari kecerdasan otak, memaksimalkan potensinya di bidang apapun ya, kayak kecerdasan otak, akhlak, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat. Mengapa demikian itu? Pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, agar supaya gitu sangat erat gitu kaitannya dengan peradaban sama kemajuan kitanya maupun negara kitanya gitu. Serta salah satu yang sangat berdampak besar bagi segala kehidupan di manusia. Nah, bila ditarik ke belakang, yang melatar belakangnya adanya pendidikan adalah kesadaran manusia untuk berpikir, yang mana hal tersebut merupakan rumpun dari filsafat, dan pendidikan juga dapat membentuk pikiran yang sehat di dalam tubuh yang sehat gitu. Jadi, pada intinya itu, pendidikan itu emang sangat penting buat kelangsungan hidup manusia. Kita nggak mungkin berbicara kayak gini tanpa kita belajar gitu. Terus juga kita kalau misalkan berbicara kayak gini, itu otomatis kita harus berpikir gimana misalkan cara belajar, cara ngucap yang benar kayak gitu. Biar maksudnya nggak pada asal ceplos kayak gitu.
itu kita perlu belajar gitu. Kita juga perlu ya belajar entah di sekolah atau di rumah, itu sama-sama belajar gitu. Ya penting gitu belajar tuh buat kelangsungan hidup manusia agar bisa berkembang gitu. Jadi manusia itu nggak cuman belajar tuh di situ-situ aja juga, terus juga buat kemajuan negara juga harus berpendidikan gitu. Nggak harus berpendidikan, maksudnya jika biasanya orang yang berpendidikan tinggi itu cara ucapan mereka itu bisa lebih dijaga dibanding sama orang yang biasa aja kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3 ya. Apa yang dimaksud dengan kode etik profesi? Yaitu kode etik profesi merupakan acuan perilaku individu atau perusahaan yang dianggap sebagai perilaku yang diikuti oleh peserta didik dalam kegiatan profesional. Tenaga profesional memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, dan secara khusus telah merumuskan kode etik untuk mengelola cara menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut, terutama pada masalah etikanya. Jadi yang poin pertama ini, kode etik itu merupakan kode etik profesi itu merupakan gimana kayak cara kita berperilaku di profesi tersebut gitu. Misalkan kayak kita pengen jadi guru, kita pasti harus tahu dong kode etik apa yang harus dilakukan oleh seorang guru, dan kode etik apa yang harus tidak boleh dilakukan oleh seorang guru atau nantinya bisa melanggar kayak gitu. Oke, dan poin B-nya itu siapa dan bagaimana menetapkannya. Nah, kode etik itu dikemukakan oleh Gibson ya dan Michael itu yang menemukan kode etik, menjadikan kode etik sebagai kode untuk menjalankan tugas profesional dan menjadikan masyarakat sebagai kode jabatan. Ya kayak tadi yang saya sebutkan di poin pertama itu, kalau misalkan kita jadi seorang guru itu atau jadi seorang yang memiliki profesi gitu, profesi itu suatu keahlian yang dimiliki khusus gitu. Kayak misalkan harus sekolah dulu gitu, kayak kuliah dulu kayak gitu. Itu baru kita bisa dapetin profesi. Contohnya itu kayak misalkan guru. Guru itu mempunyai kode etik tersendiri ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pengen jadi guru itu ya benar tadi kayak yang poin 1 saya sampaikan itu, kita harus tahu gitu kode etik apa yang harus dijalankan oleh seorang guru dan kode etik apa aja yang harus dihindari oleh seorang guru. Oke, sekarang Anda akan bahas poin yang ketiga, yaitu apa tujuan kode etik profesi itu ditetapkan. Nah, yaitu pada dasarnya itu tujuan kode etik itu dibentuk untuk Dirumuskannya kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota organisasi profesi tersebut ya. Jadi, secara umum itu tujuan pembentukan kode etik adalah untuk menjaga martabat profesional, menjaga kesejahteraan anggota, dan tingkat layanan profesional, tingkat kualitas profesional. Jadi, pada intinya, pada poin ini itu, tujuan dari pembentukan kode etik tersebut itu adalah untuk menjaga martabat kesejahteraan dan layanan profesional, untuk meningkatkan juga kayak misalkan kita sebagai guru itu kayak untuk menjaga martabatnya seorang guru gitu, kesejahteraannya seorang guru gitu, sama layanan profesional yang harus emang diterima oleh seorang guru itu seperti apa kayak gitu, sama kualitas pendidikan atau kualitas guru itu seperti apa gitu. Oke, saya akan coba memaparkan sedikit pendapat saya tentang nomor 4 ya sekarang, yaitu berikan uraian penjelasan atas 3 fungsi dari kode etik. Yang pertama itu akan coba jawab itu pedoman bagi setiap anggota profesi, sebagai pedoman bagi semua anggota profesi mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua itu saran kontrol sosialnya itu sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Dan ketiga itu mencegah campur tangan pihak luar. Nah, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dan keanggotaan suatu profesi. Jadi, inti dari poin pertama itu mengenai profesionalisme yang ditetapkan itu
kita sebagai guru itu harus profesional. Misalkan kita kalau ada masalah atau apapun itu, kita tidak boleh dilibatkan dalam belajar mengajar nanti. Yang poin kedua itu kayak saran kontrol sosial, yaitu untuk masyarakat umum terhadap profesi tersebut. Kita sebagai guru, jadi kita itu harus di masyarakat umum itu kita harus tahu bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kayak gitu. Kita harus, ya intinya kita harus lebih beda dari masyarakat umumnya. Kita sebagai guru kita harus tahu gitu kode etik apa yang harus kita lakukan dan kode etik apa yang harus kita hindari kayak gitu, atau nggak boleh dilakukan kayak gitu. Terus yang ketiga itu mencegah campur tangan pihak luar. Nah, untuk mencegah campur tangan pihak luar itu, ya kalau misalkan kita seorang guru, ya kita nggak boleh, gimana ya, kita nggak boleh ngituin orang lain ikut campur tangan sama urusan kita gitu. Kita sebagai guru ya udah kita sendiri yang ngituin sendiri kayak gitu, kurang lebihnya. Oke, ada coba akan memaparkan sedikit pendapat Anda tentang nomor 5 ya. Yaitu pertanyaannya itu, guru yang profesional merupakan guru yang ahli di dalam bidangnya. Bidang yang dimaksud di sini adalah bidang pelajaran yang diampunya dan juga kemampuan dalam mengajar. Nah, kompetensi ini merupakan keahlian atau kecakapan yang harus dipunyai oleh seseorang pada saat melaksanakan tugas-tugas sesuai pekerjaannya. Nah, pada perihal ini, seorang pendidik juga harus memiliki kompetensi yang berupa pengetahuan, perilaku, dan kemampuan profesionalnya, baik yang bersifat individu, sosial, maupun kependidikannya. Nah, ini pertanyaannya itu, menurut pendapat Anda, mengapa seorang guru harus mengikuti uji kompetensi guru? Oke, ada sedikit akan memaparkan pendapat Anda, yaitu menurut saya setiap guru itu memang harus mengikuti ujian kompetensi guru, karena ujian kegiatan guru ini itu sendiri merupakan tujuan untuk memperkuat guru dalam melaksanakan pendidikannya, dan juga sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru sehingga dapat mengetahui kemampuan rata-rata guru tersebut ya. Nah, aspek yang perlu ditingkatkan dan siapa guru yang perlu mendapatkan pembinaan secara kontinu sehingga guru mampu memberikan dan juga meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Oke, pada intinya itu tujuan dari ujian kompetensi guru itu agar guru itu tahu sendiri gitu. Guru itu layak nggak sih gitu disebut sebagai seorang guru, atau guru itu layak nggak sih gitu disebut apa ya, mendapat jabatan seorang guru kayak gitu, atau profesi seorang guru kayak gitu. Kalau misalkan belum sanggup atau misalkan kalau belum pas gitu, ya itu kan bisa belajar lagi tuh. Maksudnya kayak apa sih yang harus diperbaiki biar kita bisa menjadi seorang guru gitu. Karena profesi itu, kalau profesi itu kita itu kayak punya satu keahlian khusus yang emang kita ada di bidang itu gitu. Dan dengan adanya uji kompetensi ini, jadi itu bisa ketahuan gitu rata-rata kemampuan seorang guru tersebut itu seperti apa. Terus kemampuannya itu apa sedang, biasa aja, apa emang wah banget gitu. Karena apa diadakannya uji kompetensi ini? Karena biar mutu pendidikan di Indonesia itu lebih meningkat gitu, bukan menurun kayak gitu. Oke, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari Ada mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.